Shalom bagi mudah-mudahan yang kasih Tuhan. Shalom. Harapanku
Blessed Redeemer, living word, firman yang hidup, itulah yang akan kami dengarkan pada malam ini. Firman yang rema, yang dari Tuhan dalam pengurapan ilahi, yang akan mampukan kami Tuhan untuk boleh hidup dalam kekudusan-Mu. Sebab kami yakin firman yang berkata dalam Roma 6 ayat 17, kalau kami taat pada firman-Mu, maka kami akan dikuduskan, disucikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami hadir pada saat ini. Dan kami percaya, tetap yakin Tuhan, hukum kerajaan berlaku. Tidak ada virus, bakteri apapun yang bisa menyusup ke tempat ini, ke tubuh kami, bahkan semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami darah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita akan dengar firman Tuhan pada malam ini. Bagaimana mudah-mudi ya kita harus bisa menjalani hidup dalam kekudusan. Katakan kekudusan. Ya, holiness, kekudusan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, Ibrani 12 ayat 14. Baca Bang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan pitulah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun, tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Tuhan. Berarti semua kita harus hidup kudus. Katakan amin. Sebagai pemuda atau orang muda, youth dan teenager, mungkin banyak orang berkata, mana mungkin, kita kan masih dalam daging, kita masih dalam dunia. Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu kudus. Be holy as I am holy. Kuduslah engkau seperti aku kudus, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan berkata kuduslah engkau, tidak mungkin kita nggak sanggup. Katakan amin. Dia Tuhan yang maha bijaksana. Tak mungkin dia perintahkan sesuatu kepada kita yang kita nggak mampu untuk menggenapinya atau melakukannya. Bapa dunia saja tak mungkin menyuruh atau memerintahkan anaknya, misalnya lah, ya si Karen ini, ya yang masih umur 7 tahun, ya tak mungkin orang tuanya atau mamanya menyuruh dia mengangkat beras yang 30 kilo. Tak mungkin. Karena umur seusia sekarang ini yang 7 tahun, 8 tahun, kemampuannya tak akan sampai mengangkat beras yang ukuran atau yang isinya 30 kilo. Amin. Amin. Tidak mungkin. Lalu apa yang terjadi? Orang tua saja
secara manusia, ya tidak akan sampai hati menyuruh anaknya berbuat sesuatu, lakukan sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan. Tuhan kita, Tuhan yang sangat-sangat bijaksana. Takkan disuruhnya kita lakukan sesuatu kalau kita tidak mampu. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, berarti kita bisa kudus. Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu suci dalam hidupmu, berarti kita bisa hidup suci. Kita baca, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup atau menjalani hidup yang kudus. Kalau orang berkata, banyak orang berkata, sebagai orang muda, sebagai remaja, ya masa puberitas, masa pancaroba, manalah mungkin kita mampu hidup kudus. Pergaulan begitu hebat buruknya, terlalu tinggi standar kekudusan Tuhan untuk bisa kita raih, kita gapai, kita capai. Tak mungkin. Sebenarnya bukan karena terlalu tinggi standar kekudusan Tuhan, tapi karena kita sudah jatuh terlalu dalam. Makin dalam kita jatuh dalam satu lubang, kita akan sulit menjangkau di atas. Ya saudara, amin. Makin jauh kita jatuh ke dalam satu tempat atau satu kubangan atau lubang atau sumur, makin sulit kita menjangkau ke atas. Jadi kalau ada orang berkata terlalu tinggi standar kekudusan Tuhan untuk bisa kita orang muda, remaja menjangkaunya, terlalu tinggi. Bukan terlalu tinggi, tapi kitanya yang sudah jatuh terlalu dalam. Halo, haleluya, amin. Sadarilah, karena kita sudah jatuh terlalu dalam, maka kita merasa terlalu tinggi, ya, kekudusan Tuhan untuk bisa kita gapai, kita capai. Tidak, saudara, ya, karena kitanya di posisi yang sudah jatuh terlalu dalam. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Baca, Pak. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa hubungannya jatuh terlalu dalam dengan meninggalkan kasih semula? Kita lihat ayat 5-nya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya, katakan betapa dalamnya, engkau telah jatuh. Amin. Karena kita udah begitu dalam jatuhnya, lalu untuk menjangkau ke atas udah sulit. Lalu kita berkata terlalu tinggi, terlalu tinggi standar kekudusan Tuhan. Tuhan tak pernah menurunkan dan menaikkan standar kekudusannya. Katakan amin. Saya ulang, Tuhan tidak pernah menaikkan atau menurunkan standar kekudusannya. Dari zaman Eden sampai zaman Edan sekarang, takkan pernah. Standar kekudusan Tuhan itu tetap. Katakan amin. Amin. Lalu bagaimana orang-orang bisa berkata terlalu tinggi? Enggak. Bukan terlalu tinggi, kitanya yang jatuh terlalu dalam. Kenapa mereka jatuh terlalu dalam? Wahyu 2:5 berkata, kenapa? Tuhan berkata, kamu telah jatuh terlalu begitu dalam. Baca ayat 4 sekali lagi. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
kasih yang semula. Kasih mula-mula. Amin. Inilah penyebab sehingga Tuhan berkata di ayat 5, kamu jatuh terlalu dalam. Makanya kamu berkata terlalu tinggi. Standar kekudusan Tuhan terlalu tinggi untuk kami jangkau. Kami kan manusia, tak mungkin kami bisa menjangkau itu. Saudara, sekali lagi, bukan standar kekudusan Tuhan yang terlalu tinggi, kitanya yang sudah jatuh terlalu dalam. Apa alasan Tuhan berkata kamu telah jatuh begitu dalam? Telah meninggalkan kasih mula-mula. Bicara kasih itu ada hubungan dengan ketaatan. Katakan ketaatan. Kasih itu selalu ditandai atau dibuktikan dengan ketaatan kita kepada firman. Yohanes 14 ayat 15. Baca Bang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu Iya. akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu, amin. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintah Tuhan. Kenapa tadi dikatakan kamu telah jatuh begitu dalam? Meninggalkan kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula ini atau kasih ini ditandai dengan ketaatan kita pada segala perintah Tuhan. Katakan amin. Dengan kita mentaati segala perintah Tuhan, itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi omong kosong kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, kalau kita tidak mentaati segala perintah Tuhan. Mau bagaimanapun merdunya suara kita, begitu penuh urapan kita menyanyikan lagu itu, saudara, tapi kalau kita nggak punya tanda ketaatan pada firman Tuhan, omong bilang kasih, bilang cinta, pakai mulut ini, ditanya saudara, gampang atau sulit? Gampang. Mengkhotbahkan tentang kasih, menseminarkan tentang kasih, saudara, itu tidak sulit. Tapi ketika mempraktekkannya, itu kita perlu ditolong Roh Kudus. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan berkata kamu telah jatuh begitu dalam, karena alasannya telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan kasih itu selalu ada hubungan dengan mentaati segala perintah Tuhan. Dan ternyata mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, itulah justru yang bisa menyucikan kita. Yuk kita baca Roma 6:17. Roma 6:17, baca Bang. Roma 6:17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, amin, kamu dengan segenap hati, katakan dengan segenap hati, telah mentaati, katakan telah mentaati pengajaran yang telah teruskan kepadamu. Yang dahulu hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Karena apa? Karena telah mentaati. Jadi ketaatan kita pada firman tadi pertama, bukti kita mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Jika kau mengasihi aku, engkau akan menuruti, mentaati segala perintahku. Dan ternyata dengan kita mentaati firman Tuhan dengan segenap hati kita, Roma 6 berkata jelas, kita dikuduskan. Dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah dituliskan kepadamu, ayat 18. Maka kamu
telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan. Dari mana? Dari dosa. Berarti kita sudah mulai menjalani hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Amin. Dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, saya percaya kalau mungkin sebelum ini kita berkata, mana mungkin bisa hidup kudus. Kita kan masih dalam daging. Kita kan manusia biasa. Tapi Tuhan tak akan pernah memerintahkan perintahnya atau firman-Nya pada kita untuk lakukan kalau kita tak sanggup berjaga. Dia tahu yang Dia perintahkan itu kita mampu mempraktekannya, kita mampu mentaatinya, kita mampu menurutinya. Katakan amin. Jadi gimana Pak Gem? Apa kata orang-orang di luar sana atau kata kawan-kawan saya di sekolah, di tempat kerja, kena masih dalam manusia daging kita kan masih manusia, mana mungkin bisa hidup kudus. Gimana pula itu Pak Gem, Pak Gembala? Ayo kita baca ayat 19. Baca Bang. Aku mengatakan hal ini secara manusia. Sekali lagi, aku mengatakan hal ini secara amin. Jadi Paulus dia berkata di ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia. Berarti ini saudaraku mematahkan perkataan atau opini manusia atau orang-orang saudara yang mengatakan bahwasanya karena kita masih dalam manusia, masih dalam daging, tak mungkin hidup kudus. Paulus menekankan, aku mengatakan hal ini secara manusia, bukan secara malaikat. Secara manusia dia katakan bahwasanya kita bisa dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran dengan cara mentaati firman. Katakan amin. Amin. Maka kita belajar minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mentaati firman. Jangan katakan tidak mungkin. Ya, Tuhan akan menyanggupan kita untuk kita bisa mentaati firman. Terakhir, Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 11. Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimanakah kita bisa orang muda, remaja, para youth and teenager ini bisa menjaga hidupnya, kelakuannya bersih? Alkitab berkata dan langsung menjawab demikian, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Berarti firman yang kita taati, firman yang kita praktekkan dalam hidup kita, seperti Roma 6 ayat 17, itulah yang membuat kita bisa menjalani hidup dalam kekudusan, dalam satu kehidupan yang berkelakuan bersih. Katakan amin. Amin. Lalu yang 11, baca Bang. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan perintah-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu. Terus, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi dengan firman yang kita simpan dalam hati kita, firman yang kita taati, kita turuti saudara, maka kita bisa menjalani hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian pada Tuhan saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kurenungkan firman siang dan malam. Tanda kita mengasihi Tuhan selalu ada hubungan dengan mentaati firman. Haleluya.
haleluya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dalam ibadah youth dan remaja Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih walaupun keadaan semakin jahat, dan itu adalah firman-Mu yang berkata, yang jahat akan semakin jahat. Tapi kami tidak mau ada di bagian itu Tuhan. Kami mau di bagian yang kudus akan semakin kudus. Dan ternyata dari firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami malam ini, dengan mentaati firman-Mu lah Tuhan, dengan segenap hati kami bisa menjalani hidup dalam kekudusan. Ampuni kami sebagai orang muda remaja yang seringkali Tuhan mengabaikan firman, dan kami sering berkata dalam hati kami, enggaklah mungkin kami bisa hidup kudus, karena kami adalah manusia biasa, masih dalam daging, masih dalam dunia ini. Ternyata Roma 6 tadi berkata 19, Paulus mengaku dan bersaksi, aku mengatakan hal ini sebagai manusia. Sebagai manusia kami bisa mentaati firman-Mu, karena Tuhan tidak biarkan kami sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Asal kami mau Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk hidup dalam kekudusan. Bukankah firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 11, kami menyimpan perkataan-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara tunggu sendiri. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dua persembahan kami serahkan kepada Karen. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Dan lihatlah betapa baik
Dia pun Tuhan akan mengasihi engkau. Tuhan terima kasih Bapa, terpuji termulia nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah orang muda remaja yang hadir pada malam ini. Kau pimpin mereka Tuhan, masa depan yang penuh harapan jadi milik mereka. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 Tuhan dan 2, kalau kami menyucikan hidup kami dari pencemaran jasmani dan rohani, maka janji-janji Tuhan akan genap dalam hidup kami. Pengharapan yang tidak mengecewakan jadi milik kami. Masa depan yang penuh harapan jadi milik kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dan Roh Kudus ada bersama dengan kita semua mulai malam ini besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita yang percaya setia padanya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Yesus.